Iya. Jadi kita perlu bergerak sesuai hukumnya Tuhan. Kalau kita mau melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kita mau lihat intervensi ilahi, kita mau lihat malaikat Tuhan juga aktif melayani kita. Karena malaikat Tuhan juga, saudaraku, salah satu tugas malaikat adalah melayani orang percaya. Ya, bagaimana kita bisa mengaktifasi dan membuat malaikat itu senang melayani kita? Saya nggak tahu kalau malaikat itu kadangkala bete nggak ya, mut-mutan nggak, atau wah gue tersinggung nih sama Roni, gue nggak mau melayani Roni, Roni nggak asik orangnya ya kan, ya misalnya, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti malaikat itu melayani kita sesuai dengan perintah daripada Tuhan ya. Ada yang bilang kita bisa perintah malaikat ya, tapi saya kok belum tahu apa kita bisa perintah malaikat begitu ya. Tapi menurut saya kita bisa membuat malaikat itu sangat proaktif melayani kita kalau kita ngikutin sesuai dengan maunya Tuhan, ya kan? Ketika saudaraku mengikuti SOP, ya kan, yang berlaku dalam kerajaan sorga, bagaimana malaikat itu bisa bergerak melayani kita, maka saya yakin kita akan dapat pelayanan malaikat yang sangat efektif, betul? Iya. Nah, salah satunya yang saya dapatkan hari-hari ini mengenai kuasa perkataan ini sangat luar biasa. Ini salah satu hukum penciptaan, yaitu perkataan. Ya, tadi kita baru baca di 1 Petrus berapa? 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan kalau kita berbicara atau ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Terjemahan lain bilang seperti orang yang menyampaikan perkataan Tuhan, ya, seperti orang yang menyampaikan perkataan Tuhan. Nah, saudara-saudara, perkataan Tuhan ini perkataan yang menciptakan, betul nggak? Ya, kalau perkataan kita, ya bisa juga ada sesuatu yang terjadi, ada dampak, ada akibat dari perkataan kita, karena memang setiap perkataan bahkan sia-sia pun akan dipertanggungjawabkan, ya kan? Jadi perkataan itu selalu ada akibatnya. Kita nggak bisa nganggap, oh ini kan hanya omongan, ini kan hanya kata-kata, ini kan hanya joke, ini kan hanya lelucon, ini kan hanya ya sekedar basa-basi. Ya, apapun itu tetap ada pengaruh dari perkataan kita kepada orang yang mendengar. Ya, dan yang mendengar itu ada dua loh. Yang mendengar itu telinga yang jasmani, tetapi juga ada yang tidak kelihatan yang mendengar di alam roh. Siapa itu? Setan juga mendengar, betul? Dan Tuhan juga mendengar. Nah, saudara-saudara, setiap perkataan kita itu akan ada reaksi yang timbul dari pihak yang mendengar, baik itu manusia, baik itu juga setan, baik itu Tuhan, hantu maupun Tuhan. Ada, saudara, respon juga. Ya. Nah, sebab itu kita mesti memperhatikan bagaimana kita berkata-kata. Ya, firman Tuhan tadi bilang, kalau ngomong cobalah begini, seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Wah, ini seperti orang berkhotbah ya. Tapi mungkin lebih tepatnya adalah, saudaraku, perkataan kita, kata-kata kita. Di terjemahan dia bilang, kalau kamu ngomong, berbicaralah atau sampaikanlah seperti perkataan Tuhan atau kata-kata dari Tuhan. Ya. Berarti, saudaraku, kalau kata-kata Tuhan atau firman Tuhan nggak sembarangan. Kata-kata Tuhan pasti kata-kata yang membangun, betul? Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang membuat orang
punya pengharapan, kata-kata yang membuat orang lebih mengenal mengasihi Tuhan, kata-kata yang membuat orang bertobat, kata-kata yang membuat orang dapat tuntunan Tuhan, kekuatan baru, semangat yang baru, energi yang baru. Nah, itu kata-kata dari Tuhan, memberi kehidupan, ya, itu kata-kata dari Tuhan, memberi penyadaran akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, itu kata-kata dari Tuhan. Ya. Sebaliknya kalau sekedar kata-kata biasa, apalagi kata-kata dari hantu, wah, akibatnya saudaraku orang jadi takut, orang putus asa, orang merasa terhina, merasa dilemahkan, tidak punya pengharapan, ya kan? Loyo, letih, lesu, lemah, ya. Tetapi kata-kata yang dari Tuhan membangkitkan, amin, menyembuhkan, menyegarkan, menggairahkan, membahagiakan, memulihkan. Itu kata-kata dari Tuhan.